Oke, masuk. Suara saya masuk? Masuk. Oke, siap. Untuk nanti pas penjelasan suara nanti di mute ya, biar nanti lebih suara saya lebih terdengar ya gitu. Ya Pak. Siapa yang punya jangkrik itu tadi? Enggak Pak. Nah, udah bisa masuk semuanya? Itu saya pakai 2 akun, jadi nggak usah kaget ya. Arifin ada 2 itu, Arifin dan Arifin 10. Biar buat ngecek. Cek sound dulu, si Tridina ada itu. Mau nanti suaranya tidak masuk. Belum jadi ya. Emma sudah, Naisila. Ya Pak. Coba cek suara. Oke, Zahra. Zahra, ada Zahra? Ada Pak. Naisila. Aska. Naisila. Terus Nur, Angel ada. Suaranya di ini kan terus apa? Pania masuk suaranya? Ada Pak. Oke. Siapa yang belum dipanggil ini? Oh, sudah semua. Rengga belum masuk nih, Rengga. Menit nanti kita mulai ya, atau nanti Ya Pak. nunggu berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5,
kurang 4 orang. Dalam. Oke, Intan masuk. Kelelahan adalah peristiwa yang pernah terjadi. Umumnya peristiwa ini terjadi akibat gaya hidup yang tidak baik. Kelelahan dapat menjadi kondisi yang lebih serius bila gejalanya disertai dengan nyeri, lemas, dan sakit. Kelelahan kemudian dapat berdampak negatif pada kemungkinan Oke, kita bisa mulai ya. Sudah berapa orang nih? 10 orang ya, sambil nunggu yang lain kita mulai aja biar nanti pembelajarannya bisa maksimal. Iya, Pak. Oke, sudah siap ya? Siap. Sudah. Siapa? Oke, tolong kamera di on-kan semuanya biar kita gampang untuk saling mengamati. Nah, kameranya di on-kan. Bentar, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Sebelumnya saya absen terlebih dahulu biar mengamati siapa yang sudah berangkat dan siapa yang belum ya. Saya absen dulu dari Alivia Zahra, ada? Ada Pak. Oke. Terus Emma? Ada. Oke. Fania? Ada Pak. Oke. Intan Fitriani? Ada ya? Naisila? Ada. Naisila? Oke. Ada. Angel. Loresita? Ada. Rengga? Ada, Pak. Tridina? Mana Tridina suaranya? Halo Tridina? Pak. Ada. Oke, Zahra. Ada, Zahra Pak. mana Zahra? Ada. Berarti yang belum kelihatan Akila kalau nggak salah ya, Akila ya. Iya Pak. Akila. Terus satunya lagi siapa? Ya nanti sambil nunggu teman yang belum masuk mungkin udah kendala di internet maupun yang lain. Kita coba biar kalian semangat, kita buat diam ketika nanti saya bilang semangat pagi, kalian jawab dengan pagi semangat gitu ya. Oke siap ya? Ya, Pak. Ya. Ya. Ya, Pak. Semangat pagi. Ya Pak. Pagi Pagi. semangat. Oke, kita coba ulangi biar kompak ya. Semangat pagi. Pagi semangat. Oke, tangan buat kita semuanya. Oke ya. Pagi hari ini ya saya harapkan tidak ada yang sakit ya. Yang sakit? Sudah, Pak. Sudah sarapan semuanya? Enggak ada Pak. Sudah. Ada yang belum sarapan? Yang belum sarapan siapa? Sudah. Oke, sudah. Ya, syukur kalau sudah sarapan ya. Hari ini materi kita adalah bagaimana kita bisa meningkatkan dan bagaimana cara mengukur derajat kebugaran kita ya. Jadi selain kita latihan juga mengukur derajat kebugaran kita ya. Kemudian tetap jaga protokol kesehatan. Kemudian ya nanti kalau kalian keluar rumah pakai masker ya, tetap cuci tangan, jaga jarak. Terus apa lagi? Ada yang ingat 5M apa Sasa? Menghindari cuci tangan. Terus Masker. Jaga jarak. ya, Memakai masker. Menjaga masker. M yang berikutnya apa? Menghindari kerumunan. Oh iya, pintar menghindari kerumunan Olivia. Apalagi? Satu lagi? Mengurangi mobilitas. Iya, mengurangi mobilitas ya. Jadi di era pandemi seperti ini kita memang harus menjaga semuanya, menjaga diri kita dan menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jangan lupa juga untuk meningkatkan ya imun tubuh kita harus tetap beraktivitas olahraga. Ya minimal 3 kali seminggu ya, seminggu 3 kali. Silahkan aktivitas, jangan hanya baring tiduran nonton TV ngegame ya, nanti
kalian malah bukan bugar, malah jadi lemes. Aktivitas olahraganya kurang, nanti imunnya nggak bagus, dan tentunya ditambah lagi kita makan makanan yang bergizi. Begitu ya? Iya Pak. Iya, Pak. Iya Pak. Untuk kamera yang semuanya untuk dinyalakan biar nanti Pak Arifin bisa mengamati aktivitas kalian kayak gitu ya. Untuk sementara yang belum hadir, Akila ya, Akila sambil nunggu ya. Oke, saya coba share screen ya. Ini materi kita hari ini. Iya. Ya, materi kita sudah bisa terbaca ya. Oke. Ya. Aktivitas kita adalah tentang kebugaran jasmani, ya, kebugaran jasmani. Ya, Pak. Tujuan pembelajaran kita, satu, kalian memiliki sikap religius, disiplin, dan kerjasama yang baik. Jadi, jelas ini adalah poin yang sangat penting dalam pembelajaran kita. Jadi tidak hanya memiliki kebugaran yang baik, tapi juga sikap religius ini, ya. Iya Pak. Berdoa. Tadi belum berdoa ya. Oke, ini ya. Kita berdoa terlebih dahulu, ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Alivia. Berdoa Pak. Alivia. Oke, kita berdoa dulu. Ya, Alivia. Amin, berdoa ya. Berdoa mulai. Iya. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Alvia sudah memimpin berdoa. Mudah-mudahan kita hari ini kegiatan kita bisa berjalan lancar, kemudian ditambahkan ilmu yang berguna buat kita. Oke. Sekarang kita pemanasan terlebih dahulu ya. Kita berdiri ya. Nah, kameranya disiapkan ya. Berdiri ya. Oke. Ya, berdiri ya. Ya, berdiri. Ya, karena sudah berdiri nih ya. Oke. Oke, ya. Sudah berdiri, Alifia berdiri itu kameranya sudah dimatikan. Ya. Kaki lurus rapat ya. Kita mulai pemanasan dari kepala terlebih dahulu. Oke, ya. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ditengadahkan materi siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, siap. Ke samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kiri. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita ulurkan ke atas. Ya, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki dibuka. Ya, kita geser ke samping kanan. Nah, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, samping kiri. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke depan. Oke, ya. 1. Ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belakang. Tarik. Ya. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Kaki, ya ini lama sekali mesti kalian nggak belajar seperti ini ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dihilangkan. Oke, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke belakang, kaki ke belakang. Oke, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, atas siap. Ganti kaki ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di tengah kan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ya, apalah dipaskan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya. Oke, cukup ya. Silakan duduk kembali. Ya, lama sekali kalian mesti tidak melakukan aktivitas seperti itu ya. Kita berikutnya kita masuk ke materi ya. Kita coba share. Ya, kita lanjutkan. Tujuan pelajaran kita, kalian memiliki sikap religius, disiplin, dan kerjasama yang baik. Ya, jadi selain religius, disiplin. Ya, tadi mayoritas dari kalian sudah disiplin memakai pakaian olahraga, kerudungnya sudah selaras, kemudian apa namanya, masuknya tadi tepat waktu, dan kerjasama yang baik ya. Ini penting sekali. Kemudian berikutnya, tujuan pembelajaran kita adalah menguraikan ya, atau istilah lainnya kalian adalah mengutarakan ya, menyampaikan tentang lari 50 meter, gerakan baring duduk, kemudian loncat tegak dalam tes kebugaran jasmani Indonesia yang terkait dengan kesehatan dan pemulihan. Kemudian tujuan berikutnya yaitu melaksanakan lari 50 meter, baring duduk dan loncat tegak dalam kebugaran jasmani Indonesia yang terkait dengan kesehatan dan pemulihan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? KKM, ya ini KKM, ya, yaitu 75. Kalian harus bisa, ya, harus bisa mencapai KKM itu. Bagaimana caranya? Ya, caranya tentunya dengan mengikuti pelajaran ini dengan baik, dan nanti ketika ada tugas ataupun soal ulangan kalian harus bisa mengerjakan dengan. Oke, kita masuk ke pembelajarannya. Iya. Lihat di situ. Lihat. Ada apa di situ? Nah, ini saya besarkan. Nah, ini ada orang yang besar sekali. Ada yang tahu ini namanya siapa? Kemarin masuk berita banyak ya. Arya. Arya, Pak. Siapa? Namanya Arya. Arya ya. Ini sudah melakukan operasi pengangkatan lemak nih, ya. Terus berikutnya ada orang yang sangat kurus ini, ya, kurus sekali nih, ya. Terus ada siapa ini? Ada yang tahu namanya? Ronaldo. Pemain sepak bola ini. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Iya, Cristiano Ronaldo ini, ya. Coba kalian. Nah, ini coba. Apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar tersebut, kira-kira? Ayo. Apa yang kalian bisa simpulkan ini? Atau kalian memiliki pertanyaan, nah, atau kalian memiliki sebuah gagasan? Nah, dari gambar ini nih, ya, kira-kira ini.
Ayo coba. Coba, enak dari yang kamu lihat, kira-kira tentang gambar ini, kalau suruh milih, kamu memilih, wah, bukan punya badan. Kira-kira dari sekian ini yang memiliki kebugaran ini, kira-kira yang mana ya? Ronaldo. Kebugaran yang baik. Ronaldo. Oh, Ronaldo. Masa sih Ronaldo? Kelihatan. Jangan-jangan si Arya ini, Arya punya kebugaran ini, mungkin kebugaran yang baik nih. Kenapa Arya enggak menurut Emma? Karena banyak lemaknya. Banyak lemaknya. Yang lain? Terlalu banyak kolesterol, Pak. Oh, terlalu banyak kolesterol, Fania, bagus. Terus ada lagi yang lain? Oke, sekarang gini, Pak, kalian buatlah pertanyaan tentang setelah kalian melihat gambar ini. Silahkan coba kalian susun sebuah pertanyaan, nanti kita diskusikan bersama ini tentang gambar yang barusan saya bagikan ini. Silakan susun ya. Saya juga punya video nih, sebentar ya. Oke, saya punya video nih, saya bagikan. Ini nih. Saya coba. Silakan kalian lihat nih videonya. Kelelahan adalah peristiwa yang terjadi. Kenapa seseorang selalu melakukan yang kerennya yaitu tidak mendapat tidur yang cukup. Salah satunya ialah kurang tidur. Ada banyak hal yang dilakukan ketika kita tidur, seperti melepaskan hormon yang metabolisme dan tingkat energi. Kedua yang berkualitas akan merasa asal, lebih waspada dan berenergi. Sebaliknya, jika kurang tidur, maka tubuh akan mudah lelah, kinerja terganggu, beresiko mengalami kecelakaan, dan dapat meningkatkan tingkat energi. Olahraga telah terbukti dapat mengurangi kelelahan bagi mereka yang menderita sindrom kelelahan. Ini juga dapat mengurangi kelelahan pada orang sehat dan menderita penyakit lain seperti kanker. Tiga, masuk cairan dan tidak mengurangi. Tingkat energi yang baik penting untuk memastikan terhidrasi dengan baik. Kondisi yang bisa terjadi ketika tidur. Mereka yang tidak berdiri dan punya kemampuan konsentrasi. Penderita dehidrasi yang haus, kelelahan, pusing, dan sakit kepala. 4. Tingkat stres yang berlebihan. Stres bisa jadi karena berbagai situasi. Tidak ada masalah pada hubungan, peristiwa besar dalam hidup dan lain-lain. Stres berlebihan dan tekanan hormon fisik dan emosional. Terkadang stres juga dapat menyebabkan penyakit. 5. Iya. Nah, sudah tadi lihat orang mengalami kelelahan. Sudah. Ada 3 hal yang menyebabkan orang kelelahan. Ya. Tadi satu apa? Stres.
stres ya. Jadi orang stres ya pikirannya banyak, kemudian apa lagi ada masalah itu bisa menyebabkan stres sehingga orang bisa mengalami yang namanya kelelahan ya. Lahan. Kelelahan. Dan tadi yang dua Kurang kurang Tidur. kurang tidur ya. Terus tadi kan karena stres jadi kurang tidur. Satunya kurang minum air putih. kurang minum ya, kurang minum ya. Minum tidak harus air putih, tapi bagus adalah air putih ya atau air bening. Satu lagi yaitu apa tadi? Penting yaitu Tidak melakukan aktivitas Tidak melakukan aktivitas. betul sekali Olivia ya. Jadi orang yang tidak beraktivitas fisik ya itu akan cepat mudah mengalami yang namanya kelelahan. Oke, silahkan coba kita diskusikan bersama ya. Saya yakin Anda sudah mulai memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan dalam diskusi kita hari ini. Coba silahkan kalian diskusikan atau kalian tanyakan kepada forum ini ya, ini adalah kelompok. Coba tanya sesuatu yang menurut kalian masih menjadi pertanyaan yang perlu kita diskusikan ya gitu. Kita coba, ayo. Yang ingin bertanya silahkan angkat tangan ataupun panggil Pak, saya bertanya gitu. Kalau di situ ada tombol mengangkat tangan seperti yang saya lakukan coba, ya itu mengangkat tangan ada di kamera ya. Oke silakan. Yang kameranya belum on, Zahra belum on. Oh ya, Mania, boleh silakan Mania. Kenapa orang bisa kurus sekali, Pak? Oh, tadi ada gambar orang kurus sekali. Nah, tadi ada gambar kenapa orang bisa kurus sekali. Silahkan coba ada yang punya jawaban kita diskusikan yuk. Kenapa orang bisa kurus sekali? Kurang gizi, Pak. Kurang Mana yang jawab siapa? Jawab dulu. Pertanyaan. Coba. Oh ya, Naisi. Ya, silakan jawab Naila. Masih dingin. Oke. Itu kurus karena makan. Makannya kurang banyak. Oh iya, bagus. Makannya kan banyak ya. Setuju? Setuju. Ada yang sini kurus sih? Coba kita tanya si Angel nih, biasanya dulu kecil banget dulu ini. Ya. Ini makannya memang sedikit Naisila. Si siapa namanya? Angel. Iya. Wah, ya ternyata karena makannya sedikit jadi menyebabkan apa namanya? Jadi badannya kurus ya. Oke, yang lain mungkin punya kenapa orang bisa kurus sekali ya? Juga faktor keturunan, Pak. Faktor keturunan kenapa ini? Ibunya kurus ya, jadi ikut-ikutan kurus kayak gitu. Oh faktor keturunan bisa toh. Malah Pak Karim baru tahu ini. Ada yang lain nih, faktor turunan katanya. Terus ada lagi yang lain apa ini? Mungkin
Ya. Atau yang lain? Ayo. Karena oh ya tadi sudah menemukan satu karena kurang makan ini ya. Tadi tanya badannya kurus karena terus yang kedua Pak. Ya. Oke kita setujui ya, dua dulu ya. Kita coba yang pertanyaan yang lain ayo, punya lain nanti dari diskusi kita, video dan gambar yang kita bagikan. Saya bagikan apa ya? Ada pertanyaan tentang hal tersebut? Mau bertanya? Ya? Jadi pagi sudah bagus kali sudah bertanya, kenapa Pak orang kurus banget ya? Terus yang ini, ya. Ya. Ayo, ada yang bertanya? Saya ambil mengawali ini, yang mengangkat tangan nanti. Oh ya, Rengga ini. Oke, Rengga, silahkan. Apakah orang sehat itu sama dengan orang bugar? Gimana? Apakah orang sehat itu sama dengan orang bugar? Oh, pertanyaan yang bagus ini. Apakah orang yang sehat itu adalah orang yang bugar? Yo, kita coba gali. Pertanyaannya cukup berat ini, berbobot ini. Ya. Apakah orang yang sehat itu memiliki kebugaran yang orang yang bugar? Kita coba. Silahkan coba. Kalian bisa menjawab pertanyaan dari Rengga? Ya, nah ini kan tadi, ini kan sehat ini ya, yang banyak kecil ini. Nah, apa kira-kira bugar atau tidak? Pertanyaan dari Rengga itu tadi, apakah orang yang sehat itu bugar? Nah, pertanyaannya bagus ini. Bugar, Pak. Oh, bugar. Alia menjawab bugar. Kenapa, Alia? Karena orang yang sehat adalah orang yang terbebas dari penyakit. Orang yang Otomatis orang yang terbebas dari penyakit pasti bisa melakukan aktivitas. Bisa bugaran kan kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa menyebabkan kelelahan yang berarti. Ya, pintar. Jadi orang yang sehat menurut Alivia itu memiliki bugar, ya, tubuhnya itu bugar, ya, memiliki tubuhnya bugar. Kira-kira yang lain ada yang punya pendapat berbeda atau menambahkan pendapat dari apa yang disampaikan oleh dia? Pertanyaannya Rengga ini berat ya. Apakah orang yang sehat itu bugar? Tadi malam saya sudah nge-share tentang materi ya yang memang harus kalian pelajari terlebih dahulu tentang kebugaran jasmani ya. Di situ ada pengertian, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi komponen-komponen kebugaran jasmani. Nanti kita pecahkan ini, kita tampung ini pertanyaannya, nanti kita gali apakah orang sehat itu bugar atau tidak ya. Ada yang bisa menjawab lagi pertanyaan dari Rea?
Tadi ada atau Emma punya pendapat, Emma? Belum? Oke, kalau belum kita lanjut lagi. Punya pertanyaan. Kita ini akan saya akan jawab nanti, bantu jawab pertanyaan dari Rega. Apakah orang sehat itu bisa atau tidak? Silakan bantu nanti. Ada yang punya pertanyaan lagi? Coba untuk kamera di on kan biar nanti Pak Arifin tahu. Ini yang sementara yang di on kan Rengga, Zahra, oke, Emma. Oke. Ada yang punya pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke ada ini siapa ini? Naisila. Oke, Naisila, silakan. Anu Pak, ciri-ciri orang bugar itu yang gimana? Ciri-ciri orang yang bugar. Kira-kira dari bisa menjawab pertanyaan dari Naisila. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Naisila? Ciri-ciri orang belum ya? Oke, kita coba jelaskan ya biar kalian punya pemahaman kayak ini. Nah, ini ya. Ya, tadi sampai di sini ya. Sampai di sini gambar dan video tadi sudah saya bagikan. Ini ada Arya, terus ada orang yang kurus. Ini kalau orang gemuk itu namanya apa ya kalau nggak salah? Yaitu Obesitas. obesitas. Kalau kurus, ini orang itu apa? Lupa ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah paling tidak kalian punya gambaran tentang simpulan dari gambar tersebut, yaitu orang yang ada cenderung tidak lurus sama idealnya adalah orang yang adalah memiliki tubuh yang ideal ya, ideal. Nah, kita coba masuk ke pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani atau sering juga disebut dengan kesegaran jasmani adalah kondisi jasmani yang bersangkutan dengan dan kesanggupan fungsinya dalam pekerjaan secara optimal dan efisien. Ini menurut Pusat Pengembangan Kesegaran Jasmani. Ya. Menurut Dr. S, itu keadaan seseorang yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan efisien tanpa menimbulkan kelelahan. Nah, di sini tadi pertanyaan dari tiga itu terjawab bahwa orang yang sehat otaknya itu juga ini belum tentu. Kenapa belum tentu? Ya. Di sini ada kata kesanggupan dan kemampuan, ya, karena orang sehat belum. Saya sehat, tapi disuruh mengangkat beban 50 kg. Kok saya nggak mampu? Ini belum tentu dinamakan. Atau mungkin saya sehat ini, saya disuruh lari selama 12 menit yang mengitari lapangan. Setelah beraktivitas itu, Pak Arifin mengalami kelelahan sampai berhari-hari. Misalkan hari berikutnya saya masih lelah, masih otot-ototnya masih sakit. Ini menimbulkan kelelahan. Berarti saya sehat tapi tidak bugar. Iya, tidak bugar belit, berarti orang yang sehat belum tentu bugar. Tapi orang yang bugar
dapat dipastikan bahwa dia adalah Sehat. ya. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya ini. Nah, komponen kebugaran jasmani ya. Yaitu satu, kekuatan, daya tahan atau endurance, daya tahan otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan dan reaksi ya. Jadi orang dikatakan bugar itu jikalau 10 komponen ini dapat memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan ya. Tidak asal orang itu bisa dikatakan bugar itu hanya wah mengangkat 100 gram, 100 kilogram, tapi kelincahan atau kelenturannya, daya tahan lenturannya itu jelek ya. Jadi harus memiliki 10 komponen ini nih, orang dikatakan memiliki kebugaran yang baik ya. Begitu ya. Iya. Oke. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini tes kebugaran jasmani ya. Tes kebugaran jasmani yaitu satu Lari 50. harus bisa dibaca ya, gantung siku atau yang dinamakan pull up itu ya. Diangkat ya, itu pull up. Nah, itu bisa terus baring duduk atau istilah lainnya apa baring duduk? Sit up. Pinter. Siapa tadi, Emma ya? Terus loncat tegak serta lari 800 meter putri, kemudian 1000 meter untuk putra. Ini hanya untuk tes kebugaran jasmaninya, gitu ya. Ya, sebelum masuk ke sini nih. Kira-kira ini Pak Arifin punya pertanyaan nih. Bagaimana cara kebugaran jasmani? Kira-kira sebelum nanti kalian bertanya banyak, saya bertanya satu hal nih. Bagaimana ini cara biar kalian bisa meningkatkan kebugaran jasmani? Olahraga, Pak. Olahraga, mengonsumsi Olahraga, vitamin. satu lagi yang lain. Ayo, apa kira-kira? Berolahraganya seperti apa? Tadi kan ada komponen kebugaran jasmani. Lari. Lari, ya. Terus ada lagi yang larinya berapa meter? Atau lagi 50 meter ya. Oke, paham? Ya, nanti kita akan bahas biar nanti kalian tahu loh bagaimana cara meningkatkan kebugaran jasmani kalian. Yang akan kita lakukan hari ini ya, yaitu bagaimana kita mengukur nih ya, sebelum nanti kita beraktivitas, bagaimana cara mengukur tentang kebugaran jasmani kita ya. Seberapa sih kita kebugaran jasmani kita ya. Jadi di tes kebugaran jasmani itu ada 3 komponen yang akan diukur ya. Nah, sekarang coba kalian kira-kira tadi kan sudah disampaikan bagaimana cara mengukurnya. Kira-kira cara melakukannya bagaimana kira-kira? Tadi ada 5, tapi untuk kita itu hanya ada satu, yaitu tentang lari 50 meter, kemudian baring duduk dan loncat tegak. Kira melakukannya seperti apa? Oke,
mungkin yang belum ngomong bisa di mute, nanti untuk yang menjawab ataupun bertanya bisa, atau kalian punya pertanyaan silahkan, mumpung kita belum ke prosedur pelaksanaan tes ke. Ada yang bertanya ataupun menjawab boleh. Emma, oke Emma, silahkan bertanya, silahkan, atau menjawab. Bagaimana jika kita sudah latihan tapi tetap tidak bugar? Oh. Nah, tanya ini, kita sudah latihan ini, Pak, saya sudah latihan, sudah lari, tapi kok nggak bugar, kira-kira terus bagaimana? Coba dijawab dari teman-teman semua, semuanya, silakan. Tapi pertanyaannya ya, orang sehat itu belum tentu bugar, tapi orang bugar sudah pasti itu dia sehat. Ya, Ya Pak. Kameranya diolah dong, jangan diumpetin nanti saya jadi tahu nih. Iya. Kira-kira sudah latihan tapi kok nggak bugar-bugar, ini bagaimana? Yang bisa menjawab? Ayo, pertanyaannya berat kamu sih Emma ini. Ayo, kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Jikalau orang sudah latihan tapi tidak bugar, maka yang perlu diperbaiki adalah latihannya, ya. Jadi kalau misalkan ya Emma sudah latihan nih, kok nggak bugar, berarti yang perlu diperbaiki adalah latihannya. Apakah latihannya sudah benar atau belum, ya? Kalau kiranya kok belum, ya, contoh Emma pengen meningkatkan kebugaran jantung ini pada endurance-nya, daya tahan jantung parunya, dan Emma kok ternyata gerakannya salah, contoh pengen menguatkan kekuatan jantung paru tapi malah latihannya push up, sit up, back up, itu malah salah, nggak akan meningkatkan, ya. Yang meningkatkannya untuk daya tahan jantung paru bisa melakukan kegiatan lari, ya, atau berjalan jauh, atau hiking, itu nanti daya tahan jantung parunya akan meningkat, ya. Jadi apa yang ingin ditingkatkan, bagian itulah yang menjadi fokus latihannya, ya. Jadi Yep. Tapi bagian mana yang kamu ingin perbaiki, ya. Jangan sampai salah program latihannya, ya. Oke, itu ya Emma, ya. Iya. Ayo yang lain, coba yang lain, ada pertanyaan? Tadi nih, silakan angkat tangan ini. Oh, Intan dulu ini. Intan, mana Intan? Ya. Oke, silahkan Intan. Ya Pak. Oke. Bagaimana jika sudah latihan lari tapi tidak bisa cepat Pak? Hah? Bagaimana jika berlari tapi sudah lari tapi tidak bisa cepat? Ayo, ini saya percaya ada yang bisa jawab ini. Pak, saya sudah latihan lagi tapi kok nggak cepat. Dijawab coba.
Ayo, ada yang bisa jawab? Kurang energi, Pak. Kurang kurang kuat. Kurang energi. Bagus. Ya, Naisila ini jawab nih. Kurang energi. Ya. Terus ada lagi yang lain? Kecepatannya kurang. Iya, kenapa kecepatannya kurang? Dina ini bagus. Dina berani berpendapat ini bagus ini. Ayo yang belum berpendapat silakan berpendapat. Halo. Ya, tadi sudah sampaikan ya. Ya kecepatan ya. Bagaimana contohnya? Yaitu misalkan kamu mau diukur lari 50 meter biar hasilnya meningkat, ya kegiatan lari 50 meternya itu dirutinkan atau diseringkan ya. Selalu meningkat kecepatannya. Bagaimana ya dengan terus latihan seperti itu terus nanti akan meningkat kecepatannya ya. Walaupun meningkatnya sedikit demi sedikit ya. Itu ya. Intan ya. Iya, Pak. Masih ada yang punya pertanyaan? Ada yang punya pertanyaan atau ada pertanyaan atau pendapat? Oh, siapa ini? Naisila Mumtazah. Silakan. Silakan bertanya. Ya, silakan bertanya atau mengungkapkan pendapat. Silakan Naila. Saya kan perempuan, Pak. Apakah biar bugar boleh latihannya sama dengan laki-laki? Oh, ini kebetulan siswanya putri semua ya. Kira boleh nggak ini latihannya untuk meningkatkan kebugaran, latihannya antara putri dan putra itu sama gitu? Boleh nggak? Hah? Sri Dina? Menurut Sri Dina boleh nggak? Boleh. Untuk yang lain kira-kira boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh? Boleh. Menurut saya boleh ya, karena bahwa dasarnya tidak ada perbedaan yang berarti antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi silahkan, misalkan anak laki-laki sepak bola, kalian boleh sepak bola? Boleh. Karena laki-laki mau di pagi jauh misal 2 km, kalian juga mau melakukan seperti itu boleh ya. Tidak ada larangan untuk kalian melakukan aktivitas sama dengan laki-laki ya, untuk bidang olahraga ya. Itu ya. Boleh. Pokoknya laki-laki mau latihannya seperti ini, boleh kok aku melakukan seperti ini ya. Itu ya. Ya. Nah. Oke, makasih nih Naila. Terus yang lain ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, gini. Yang akan kita lakukan hari ini itu bagaimana kita melaksanakan tentang tes pengukuran kebugaran jasmani. Ya, kita akan coba ini. Kita presentasikan lagi. Yang akan kalian lakukan ini, perhatikan. Sekarang fokuskan ke penjelasan dari saya tentang ya, tes lari 50 meter ya. Nanti yang perlu kalian siapkan nanti adalah satu lintasan lari. Ya, lintasan lari itu
bukan atau tidak harus yang seperti digambar ini garis lurus seperti lintasan untuk lari atletik itu ya. Tapi buatlah nanti apa namanya area untuk kalian bisa lari 50 meter ya, 50 meter. Kemudian fluid nggak harus ya. Kemudian alat tulis ini penting, dan stopwatch kalian boleh gunakan HP ataupun jam tangan boleh ya, yang ada untuk mengukur detikannya ya. Pelaksanaannya yaitu sikap permulaan, kalian berdiri di belakang garis, kalian buatlah atau ukurlah jarak 50 meter, kemudian buatlah garis awal dan garis finishnya. Berdiri, kemudian siap, nanti lari ya. Gerakannya apa-apanya siap. Nah ini seperti digambar, kemudian dia lari sampai garis finish ya. Terus gerakan bahan duduk atau yang disebut apa tadi? Sit up. Sit up ya. Ini untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut ya. Alatnya lantai boleh, sarana yang digunakan lantai boleh, rumput boleh, yang penting rata, bersih. Kemudian gunakan stopwatch atau penanda waktu ya. Alat tulis, matras itu hanya untuk buang. Gerakannya nanti akan saya jelaskan. Loncat tegak. Nah, loncat tegak nanti kalian buatlah ini apa namanya? Boleh nggak harus seperti ini. Yang pertama kalian lakukan adalah berdiri. Kalian siapkan kapur atau tepung boleh. Ukurlah ketinggiannya seperti ini. Nah, ditempelkan. Kemudian berikutnya yaitu meloncat. Loncat itu dengan satu kaki atau dua kaki? Dua. Iya. Jadi dua kaki bersamaan meloncat. Kemudian tempelkan tangan kepada dinding. Nanti diukur ini jarak antara ini sama yang di atas, ya. Nanti akan saya jelaskan lagi. Saya akan coba bagikan yang videonya. Perhatikan ya, ini pelaksanaannya tentang yang akan kalian lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bugar untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kali ini? Semoga baik dan sehat. Untuk pelajaran pagi hari ini kita adalah bagaimana ya lari, tinggal lari untuk secepat-cepatnya. Kita coba. Ya. Dalam melakukan gerakan lari ingat apa sampai hasil selama lari tidak
Sebentar. Yaitu selama lari 50 meter dapat bergerak 3. Dua adalah lari dengan baring atau yang sering dengan gerakan yang siap gerakan seperti pada video. Posisi ikan kaki dilakukan kepada teman, saudara ataupun orang terdekat untuk memegangi bagian kaki sehingga gerakan lebih mudah. Lakukan itu dan catat hasilnya. Gerakan yang ketiga, gerakan lompat tegak. Ukurlah hasil tanpa lompatan terlebih dahulu. Kemudian kalian ambil kapur yang sudah dihaluskan ataupun menggunakan tepung, kemudian lakukan gerakan lompat setinggi-tingginya. Silakan untuk diulangi berkali-kali. Lakukan kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh sehingga hasil yang ditemukan dapat terhitung. Baik, atas bermain bulu tangkis, sepak bola ataupun bola voli, bukan kalian dapat meningkat. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Dari video yang saya tayangkan, kemudian apa yang saya jelaskan tadi, kira-kira ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak, kita akan coba untuk menyusun ya. Paling tidak kalian harus bisa menyusun apa yang harus kalian lakukan untuk praktek tes pengukuran kebugaran jasmani ya. Jadi gini, untuk sementara kita coba kamera untuk semuanya bisa di-on-kan. Kita akan mengamati gerakan sebelum kalian nanti melakukan yang latihan mandiri ya. Untuk mengukur itu nanti ada LKPD yang saya bagikan atau lembar kerja yang harus kalian kerjakan di rumah, kemudian divideokan hasilnya, kemudian dikirim nanti ke saya. Dan hasilnya nanti kita akan coba gali pada pertemuan yang akan datang ya, gitu ya. Jadi coba sekarang kita dari hal yang paling sederhana dulu, gerakan baring duduk ya. Coba kalian praktekkan, kamera arahkan kepada kalian dan saling mengamati ya, saling mengamati. Siapa yang mengamati? Gini, saya bagi ya, saya ajari bagaimana biar saling mengamati. Ya, kita coba. Kita bagi ya, biar saling mengamati. Bentar. Emma nanti mengamati Akila. Emma mengamati Akila dan waduh malah keluar lagi nih Akila ya. Ini aja berarti Emma mengamati Fania dan Fania juga mengamati Emma, gantian ya. Terus Intan nanti mengamati Naisila Mumtazah
Dan Naisila juga mengamati Ya, Sultan. Pak. Ya. Kemudian Naisila mengamati Angel. Angel di sini namanya Nur Cahyani ya. Angel ya atau kita mengamati juga Naisila. Rengga nanti mengamati Oke, Tridina. Pak. Rengga mengamati Tridina. Zahra kemudian mengamati ini bergantian ya mengamati. Jadi Rengga diamati oleh Tridina dan Zahra. Kemudian Tridina nanti diamati Rengga dan Zahra. Kemudian Zahra diamati oleh Tridina dan Rengga. Gerakan. Oke. Caranya bagaimana? Nih. Di situ adalah layanan yang namanya pin ya. Nah, gambarnya kayak paku gitu ya, kayak paku pin itu diklik pada orang yang sedang diamati. Contoh ini, ya contoh ya. Nah ini contoh. Contoh. Ini saya mau ngamati ya. Ini kan ada baca kalian nih. Saya ngamati si Emma misalkan nih. Nah, yang muncul adalah gambarnya Emma. Nah, itu kan muncul gambar Emma. Nah, kalau saya amin, nah ini kalau begitu ya. Kita coba nanti. Siap ya. Saya pakai waktu dari ini ya. Nah, 1 menit ya. Kira-kira kamu gerakan baring duduk itu dapat berapa itu? Ini ya, latihan. Kalian akan mau melaksanakan itu ketika di rumah mandiri secara mandiri ya. Kita coba posisikan yang pertama melakukan. Perhatikan yang pertama melakukan. Emma, Intan, Sila, kemudian Angel dan Rega. Silakan siap kamera di fokuskan kepada kalian pas melakukan. Diarahkan kameranya diarahkan. Nah. Ingat kakinya Pak tadi tekuk ya. Nah, oke boleh ya seperti itu boleh sip. Memang ya diarahkan. Nah set. Oke diarahkan ingat ya. Kalian lakukan gerakannya siap. Oke hitung ya 1 menit dari sekarang ya coba ya. Sudah siap belum? Belum ya. Ditekuk itu Rengga kakinya masih lurus ya, kakinya ditekuk coba ya. Oke good. Up. Oke ya ini Angel sudah pinter ini ya. Dimatikan jangan kan kameranya. Oke siap. Nah. Siap. Sudah siap belum? Siap. Oke, siap. 1 menit. Mulai dari sekarang. Oke, lakukan. Oke. Ingat ya. Bisa nanti kan nimpulkan gerakannya sudah baik atau belum ya.
cukup. Iya, cukup. Iya. Oke, nanti pernyataannya atau apa yang kita gantian dulu. Ya, kita gantian untuk mengamatinya. Oke, gantian sekarang yang melakukan berarti yang tadi pasangannya. Ya, ada Fania. Oh, Akila sudah masuk ya, Akila ya. Akila sudah masuk. Kalau Akila sudah masuk, nanti Akila mengamati Zahra. Coba Akila mengamati Zahra ya. Ya. Catat ya hasilnya tadi berapa ya? Catat tadi dapat berapa kali itu ya. Ya, kita coba gantian. Siap yuk. Gantian ya. Arahkan kamera kepada gerakan kalian. Oke. Siap. Siap belum? Kamera di-on-kan. Iya, sih. Oke, siap. Sudah ya, siap. Oke, kita hitung ya, mulai ya. Siap. Mulai. Kaki ditekuk. Oke. Cukup. Oke, ya cukup ya. Nah, sekarang gerakan berikutnya yaitu loncat tegak. Ya, loncat tegak. Bagaimana caranya? Ya, pertama, ya karena ini kan hanya baru untuk latihan ya. Nanti kalian di rumah kan dilakukan secara mandiri. Tapi untuk sekarang kalian mempraktekkan dulu bagaimana caranya. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi pertama kalian ukur, nah ini ya, menempel pada dinding terus tempelkan ya. Nah ini kalian ditanda, oh kamu sebelum ada loncat segini ya, usahakan setinggi mungkin ya, raihlah setinggi mungkin, tapi jangan dikit ya, jangan dikit ya. Misalkan ini udah dapat segini, udah nanti kalian kasih tanda, boleh pakai ketung, boleh pakai satu, boleh atau yang lain sebagai penanda, ya. Terus gerakan berikutnya adalah kalian meloncat setinggi mungkin. Nah, dari posisi jongkok melompat. Nah, ya. Akan mudah ketika menggunakan tepung ya. Tapi sementara ini karena ini belum masuk ke apa namanya ke penilaian
yang akan kalian lakukan. Jadi coba kalian lakukan gerakan seperti itu dulu. Nanti di rumah gunakan tepung atau kapur yang sudah dihaluskan. Biar mendapatkannya mudah yang menggunakan tepung gitu ya. Coba silahkan kalian praktekkan dari yang tadi pertama. Berarti angkatannya Emma dan kawan-kawan. Cari tembok, kemudian tempelkan. Sambil saya mengamati dari sini. Kamera dinyalakan jangan lupa. Nah, itu Rengga sudah bagus ya. Nah. Ingat jangan jinjit ya. Raihlah setinggi-tingginya. Ya. Oke, raih. Nah, itu ya. Sampai maksimal ya. Ya. Terus setelah itu loncat dari posisi jongkok, loncat setinggi-tingginya. Ya. Loncat sekarang, loncat coba. Itu Rengga sudah bagus itu, coba. Set. Itu awalan iya. Terus loncat enggak? Nah, set. Nah, itu ya. Nah, itu sudah. Cukup satu kali itu, dua kali aja cukup, tiga. Satu kali aja cukup untuk mengukur, ini kan untuk mengukur. Ya. Ya, itu ya. Yang belum ya Pak. Emma sudah melakukan coba yang itu. Emma meloncat. Loncatnya masih belum bisa biasa. Satu kali aja atau dua kali Pak. Oh, jangan ngapain tuh. Coba yang angkatan keduanya, silahkan sekarang melakukan coba. Silakan ya. Pak, saya nggak bisa. Apa ini ya? Kenapa? Nggak bisa, Pak. Kakinya sakit. Oh, kakinya sakit ya. Besok nanti kamu bisa dilakukan ketika pas pengiriman video aja nggak apa-apa. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Nah, jangan dipaksakan. Nanti kalau sakit malah cedera, malah Pak Arifin yang ke situ malah untuk apa? Biar kakinya dibenerin. Coba yang belum melakukan yang angkatan berikutnya coba. Ambil saya amati dari sini. Nah, Angel sudah tadi belum Angel? Ya. Sudah ya tadi ya. Nah, oke ya. Coba yang lain Tridina. Oke. Oke. Sudah semua ya. Oke. Jadi gini. Nah, kemudian tahapannya berikutnya lari. Mungkin dari penjelasan Pak Karim tadi sudah paham ya untuk lari ya, nggak ada masalah ya. Ya. Sudah. Jadi nanti untuk larinya kalian harus ukur itu 50 meter. Gimana caranya? Kalian boleh menggunakan apa namanya? Batang bambu 1 meter. Dipotong 1 meter, kemudian nanti diukur jaraknya biar dapat 50 meter, berarti 50 kali 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti yang perlu nah Zahra itu lagi melakukan untuk lompatan dulu. Ya Zahra, lompatan ya Zahra. Coba sebentar, saya amati nih. Oke, gerakannya bagus. Oke, good. Nah, itu bagus itu. Zahra gerakannya bagus itu. Ya. Jadi saya lanjut untuk kegiatan larinya. Nanti kamu sediakan stopwatch di HP kalian, itu kan ada stopwatch ya. Mintalah bantuan ke teman atau saudara, ukur ya. Aba-aba bersedia, siap. Ya, berarti lari nanti sampai garis finish. Nah, dari garis start sampai garis finish itu butuh berapa detik waktu yang diperlukan. Gitu ya. Semakin cepat detikannya semakin sedikit, berarti kamu semakin baik ya. Setelah itu nanti kalian akan memasukkan di LKPD waktunya.
ya. Nanti LKPD saya kirimkan ini, ya. Nanti saya kirimkan dan waktunya akan tercatat. Nah, jadi gerakan baring duduknya ada berapa, tulis, ya. Gerakan loncat tegaknya dapat berapa? Untuk loncat tegaknya itu hasil lompatan dengan hasil tanpa lompatan itu dikurangi nanti, ya. Dari space-nya berapa senti gitu, ya, paham ya? Terus nanti waktu untuk juga dicatat. Nanti kita bisa simpulkan kamu itu pelajaran dasarnya baik atau tidak. Jadi gini, dasar screen lagi. Jadi gini, ini larinya dapat berapa, kemudian ini kantongan enggak, terus berikutnya ini kok baring duduk, ini ada tabelnya, nanti kalian akan saya kirimkan untuk LKPD, terus nanti tinggal dimasukkan saja, nanti bisa disimpulkan kamu masuk ke kategori apa, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Ayo coba, paham sampai sini? Halo? Sampai sini paham? Paham, Pak. Oh, nggak ada suaranya. Paham, Mbak. Paham. Oh, paham, oke. Paham. Terus Intan paham, Intan? Sarah paham, Sarah? Paham, Pak. Paham ya? Oke, ya. Ya. Untuk yang lain ada yang belum paham, boleh tanyakan kok. Mumpung kita masih ada tata maya seperti ini, silahkan ditanyakan. Nah, oke. Berikutnya saya kirim link untuk kita kerjakan apa namanya? Ini ada kuis, silahkan dikerjakan. Ya, saya bagikan ya linknya ini, perhatikan. Sudah. Lu mana? Bapaknya mana? Kak bilang Pak Sobo. Ya. Kasihkan nomor temannya. Kasihkan. Itu di app yang intinya itu kalian bisa klik itu. Pak, ini saya baru. Oke, gimana Pak? Udah nunggu aku lama ya? Pesan dalam panggilan itu bisa nggak dibuka? Ini itu fotokopi kakak diklik sama coba. Kakak sama apa? Diklik itu nanti kalian bisa mengerjakan kuisnya. Ini ya yang hari. Nanti coba diklik dikerjakan coba. Udah, oke. Gitu. Kasih aja. Nanti kasih nomor temannya dikasih di itu. Dikasih di belakangnya atau. Saya kirimkan lewat grup WA-nya coba gitu ya. Ya klik grup WA biar mudah. Nah. Iya, Pak. Nah, itu sama nama. Oke. Ya. Iya. Coba dikerjakan coba. Ini gimana? Bisa telepon mau kok. Bisa telepon mau wis. Oke, wis aman. Ya. Itu kakak sama adiknya diterima, kasih nomor HP di situ, wis ya. Baru satu orang tuh, baru satu orang kan? Oke, ya. Nanti kalau ada lagi suruh hubungi aku dulu. Pakai nomor HP ini aja, ini ya, HP nomor ini. Ya.
Pak, Bisa mengerjakan? ini kode Bentar, dari bentar. luarnya. Kodenya ditulis 373 Udah. 373 0445 Nah, 3 0445. Ini masukkan nama saya, Pak. Iya betul. kode gamenya ulangi. Kodenya 373 Berapa, Pak? 045 373 045. Ya. Ulangin, Pak. Oke, itu di WA ada 373 045. Oke, Zahra sudah masuk tuh. Masukkan nama ya, Pak. Gimana? Ini masukkan nama. Ya itu si Zahra sudah mulai mengerjakan itu. Oke, ini. Oke, silakan, bagus. Kodenya Kodenya 373 045. Ya itu mulai ngerjakan itu. Ayo, Yuning, mengenai Yuning, ayo. Emang belum mulai mengerjakan, ayo balik sini. Oke, good. Sekarang si memimpin. Siapa yang foto? Ada bibir surat bapak dulu. Mana Revi guys? Punya 10 menit, jadi silakan untuk digerakkan dengan baik. Sampai selalu bersama. Ya. Baik posisi itu, Yuning belum mulai.
Waktunya 4 menit lagi. Nabila 2, Emma 3, Dina 4, Ayu Lydia 5, mulai masyarakat. Mulai masyarakat. Balik Pak, gimana? Dua menit lagi. Satu menit lagi. 1 menit lagi. Satu menit lagi. 10, 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Sudah bisa baca. Ya. Oke. Ya. Itu bentuk ya, kita kembali lagi ya. Itu bentuk latihan pembelajaran. Bagaimana? Susah atau asik? Asik, Pak. Asik. Peringkat pertama sementara ini Alvia, peringkat 2 ini siapa? Saya. Naisila, peringkat 3 Tridina. Jadi untuk kuis semalam itu harus benar-benar efektif untuk melakukannya, ya. Iya, Pak. Oke, itu untuk pembelajaran kita. Pak, untuk melakukan tes kebugaran jasmani secara mandiri, tapi ingat mintalah bantuan kepada orang tua, teman ataupun saudara yang terdekat, ya. Kemudian videokan hasil hasil yang kalian lakukan dan lengkapi LKPD yang sudah saya bagikan. Minggu depan kita akan mengevaluasi apa yang sudah kalian lakukan dan videonya dikirimkan lewat WA group. Nanti kita saling mengamati apakah gerakan yang dilakukan sudah benar atau belum, dan hasilnya kalian nanti bisa mengkategorikan apakah kebugaran jasmani kalian itu bagus, sangat bagus, atau kurang. Begitu ya. Tujuan hari ini ingat satu ya, untuk meningkat kebugaran adalah apa tadi? Kebugaran adalah apa ya tadi? Yaitu keadaan seseorang yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan
efisien tanpa menimbulkan apa ya tadi? Kelelahan. Oke, pintar. Kelelahan. Jadi itu kata kuncinya. Dan orang sehat belum tentu. Bugar. Dan orang bugar itu sudah pasti Sehat. Sehat. begitu ya. Sehat. Sampai ketemu minggu berikutnya. Jangan lupa tugas dikerjakan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kita pendinginan biar nanti tidak menimbulkan cedera atau kalau bapak ya. Baik, sekarang berdiri kita pendinginan. Hitung ya, Dok, dari kepala, coba. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang badan diputar kayak gini. Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang di sebelah ke sana. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ke bawah, yo, ke bawah, siap. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, cukup ya. Sampai, terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini dipimpin oleh Angel. Coba Angel. Kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Ada TikTok belum? Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini yang menyenangkan dan tetap fokus pada pembelajaran berikutnya. Tugas jangan dilupa dikirimkan dan jaga kesehatan, lakukan aktivitas fisik agar kalian tetap sehat, tetap bisa menjaga imun kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Boleh warahmatullahi keluar dari grup. Sampai selesai. Sampai selesai. Selamat pagi Pak Kasirin. Apa gitu? Zahra belum keluar, Zahra. Juga mau. Kayak gitu. Kayak gini. Tahu ya? Ayo coba. Pak Kasirin. Kayak gini aja sama kamu. Kayak gini. Yuk. Udah. Ini.